kabar baik Bu Dwi, saya sehat-sehat. Nggih. Ada begini, kita dalam keadaan yang sehat bisa bertemu hari ini sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Jadi hari ini rencananya saya akan melakukan supervisi terkait sesi coaching yang akan Ibu lakukan. Sebelumnya saya ingin jelaskan terlebih dahulu, Bung. Jadi sebelum nanti Ibu memasuki sesi coaching, kita kurang lebih nanti mungkin tidak sampai 10 menit saya ingin melakukan supervisi dulu kepada Ibu. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan sesi coaching. Apakah Ibu sudah siap? Iya, siap Bu Dwi. Baik, saya harapkan selama prosesi dari supervisi nanti, lalu supervisi, dan mungkin nanti akhir saya berikan pasca supervisi juga, Ibu bisa melakukan merasa nyaman ya, tidak merasakan tekanan atau apapun. Saya ingin menekankan di sini bahwa kita di sini posisinya sama ya. Mungkin saya hari ini memberikan supervisi kepada Ibu, mungkin lain kesempatan nanti kita ada posisi terbalik begitu, Bu. Baik, sebelum kita mulai, sebelumnya di sini saya ingin tegaskan terlebih dahulu, Ibu. Sebelumnya Ibu tentu sudah tahu terkait alur tirta pada sesi coaching, Ibu. Saya sudah memahami tentang alur tirta itu Bu Dwi. Kalau bisa Ibu jelaskan mungkin apa saja alur tirta itu komponen-komponennya, Ibu. Baik, dalam alur tirta, sesi coaching dalam alur tirta itu komponen intinya adalah tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Benar sekali, Ibu. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi, jadi ada 4 komponen nanti dalam alur tirta yang saya harapkan sekali nanti pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan itu sesuai dengan alur tirta Ibu. Berikutnya, Ibu, terkait dengan rubrik penilaian di sini agar nanti Ibu juga tahu apa-apa saja yang akan menjadi penilaian saya dalam sesi coaching Ibu nanti. Saya menilai terkait kompetensi inti coaching Ibu. Jadi paradigma Ibu sebagai coach nanti, yang pertama yang akan saya nilai adalah kehadiran penuh Ibu atau presence Ibu. Lalu cara Ibu mendengarkan aktif dan bersungguh-sungguh terkait apa yang disampaikan oleh coaching, serta bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nantinya semoga dapat menggali potensi coaching. Terkait rubrik penilaian ini, ada yang ingin ditanyakan dulu, Ibu? Saya ingin bertanya, apakah semua kompetensi ini harus muncul pada percakapan coaching nanti yang akan saya lakukan gitu, Bu Dwi? Baik, karena rubrik penilaian yang saya angkat ini juga berdasarkan penilaian yang sudah ada sebelumnya, Ibu. Jadi harapan saya juga nanti semoga dalam sesi coaching ini Ibu mampu memunculkan kesemuanya, Ibu. Jadi saya harapkan ketiga kompetensi ini terlihat nanti saat sesi coaching, Ibu. Semoga juga nanti Ibu dapat memaksimalkan kompetensi-kompetensi coaching yang sudah Ibu miliki. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan terkait rubrik penilaian, Ibu? Saya rasa itu sudah cukup, Bu Dwi. Tidak ada yang perlu lagi saya tanyakan tentang rubrik penilaian. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa sepakati, Bu, ya, terkait rubrik penilaiannya tersebut? Ya, tentu bisa. Baik, untuk rubrik penilaian sudah kita sepakati. Berikutnya, Ibu, dari 3 kompetensi coaching tadi pada rubrik penilaian, ada mungkin kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut atau lebih baik lagi? Begini, Bu Dwi, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot, begitu, Bu Dwi. Baik, jadi di sini Ibu ingin mengembangkan kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, betul begitu, Ibu? Iya. Baik, untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau untuk kompetensi presence dan mendengarkan aktif, apakah Ibu mengalami masalah untuk mengembangkan itu? Saya rasa untuk presence dan mendengarkan aktif, saya itu sudah biasa melakukannya, Bu Dwi. Karena saya selalu berusaha begitu untuk mendengarkan apa yang menjadi saat menjadi percakapan kami, begitu. Baik, jadi mungkin dalam pembicaraan sehari-hari dengan rekan, Ibu sudah biasa menerapkan atau mengembangkan mungkin kompetensi presence dan mendengarkan aktif. Baik, seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau
kira-kira kompetensi spesifik yang mana yang Ibu inginkan saya amati lebih dalam lagi nanti, Bu? Apakah sama juga? Iya, sama Bu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya ingin diamati dalam mengajukan pertanyaan bobot karena saya merasa ada mungkin sebelumnya itu sedikit kendala untuk merancang pertanyaan berbobot agar bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach saya begitu. Baik, jadi ada kendala di sini, Bu G. Kalau boleh saya tahu, mungkin apa yang Ibu rasakan menjadi hambatan atau kendala itu, Ibu, dalam Ibu mengajukan atau memberikan pertanyaan berbobot? Begini, karena sebelumnya itu saya masih harus banyak berlatih begitu ya Bu Dwi, untuk merancang pertanyaan berbobot itu sesuai dengan alur tirta, agar nantinya si coach ini tidak merasa bahwa dirinya itu dengan pertanyaan yang saya ajukan merasa bahwa si coach itu merasa dihakimi begitu, agar coach saya itu merasa nyaman seperti itu, merasa senang berbicara dengan saya dan menjawab pertanyaan saya begitu, Bu Dwi. Baik, jadi mungkin kendalanya karena ini hal yang baru mungkin, Bu, jadi belum terlalu banyak berlatih, jadi harus sering dilatih lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Ini, Bu, sudah saya tangkap terkait kompetensi itu. Mungkin berikutnya pertanyaan yang akan saya ajukan, Ibu, terkait indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan tadi. Baik, untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang saya inginkan, yaitu saya ingin coach nanti mendapat dapat menggali potensi dalam dirinya begitu, untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui percakapan coaching yang saya lakukan. Baik, jadi Ibu harap nanti bisa menggali potensi coach dan coach bisa menemukan sendiri solusi permasalahan, begitu, Bu? Iya, betul. Baik, saya ingin bertanya terkait skala mungkin, Bu. Jadi mungkin Ibu sudah punya gambaran terkait skala kompetensi coaching yang Ibu miliki sekarang, itu ada di posisi skala berapa, Bu, dari 1 sampai 10? Kalau sekarang mungkin saya masih merasa pada skala 6 ya, Bu Dwi ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, saya masih harus berlatih begitu untuk melakukan sesi coaching itu dengan rekan-rekan saya. Baik, sekarang Ibu ada di posisi 6 tadi. Kalau harapan Ibu setelah melakukan sesi coaching nanti terkait dengan kompetensi Ibu yang Ibu miliki ini, pasti harapan Ibu akan lebih berkembang kan, Ibu? Harapan Ibu mencapai skala berapa nanti? Ya, mungkin dengan sesi coaching ini saya ingin kemampuan saya meningkat begitu pada posisi skala 8 lah, seperti itu, Bu Dwi. 8, Bu. Ya. Semoga nanti melalui sesi coaching hari ini apa yang Bu harapkan itu bisa tercapai, bisa terlaksana dengan lancar. Saya ingin menegaskan mungkin di sini Ibu mungkin sudah tahu juga terkait prinsip dari coaching, yaitu ada 3, Ibu: kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Ibu, saya harapkan nanti Ibu tetap berpegang teguh pada 3 prinsip ini selama melakukan coaching, jadi tidak melepas dari prinsip yang sudah ada, sehingga nanti harapan Ibu dalam peningkatan kompetensi coaching juga indikator ketercapaian yang sudah Ibu tetapkan bisa tercapai. Oke, apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan sesi? Ya, saya siap, Bu Dwi. Baik, kalau Ibu sudah siap, mungkin langsung saja kita mulai sesi coachingnya. Hari ini mungkin ruangannya sama di sini, Bu, ya? Iya, tapi di ruangan yang sama saja. Kalau boleh tahu siapa coaching Ibu hari ini? Hari ini coach saya adalah Pak Madi Bangkit. Baik, Pak Madi Bangkit. Apakah Ibu sudah buat ini sini? Sudah kemarin saya hubungi beliau dan sudah bersedia untuk sekarang melakukan sesi dialog coaching. Baik, baik. Kalau begitu kita mulai saja, mungkin Pak Madi Bangkitnya bisa langsung hubungi untuk menuju ruangan ini. Iya. Selamat pagi, Pak Bangkit, Bu Madi. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan
berlama-lama, waktu saya serahkan kepada Bu Madi. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Selamat pagi Pak Depagit. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Kabar saya baik. Udah Mandi, bagaimana kabarnya? Sama, saya juga baik begitu Pak Depagit. Begini, untuk hari ini seperti yang sudah saya infokan kemarin ya Pak Depagit ya, bahwa kita akan melakukan sesi percakapan coaching begitu. Dan saya mengucapkan terima kasih sama Pak Depagit yang sudah bersedia untuk hadir saat ini untuk melakukan sesi percakapan coaching. Mungkin Pak Depagit bisa menyampaikan pada saya begitu tentang permasalahan yang dialami oleh Pak Depagit sendiri seperti akhir-akhir ini, baik itu dalam kegiatan pembelajaran ataupun juga masalah di luar dari pembelajaran itu sendiri, Pak Dep. Nah, jadi begini Bu Dep, terkait dengan permasalahan yang saya hadapi, yaitu terkait dengan proses pembelajaran. Nah, saya merasa siswa kurang bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hal tersebut terjadi akhir-akhir ini kurang lebih 1 bulan. Nah, jadi siswa merasa kurang bersemangat. Nah, ketika saya tanya, saya minta untuk ke depan, siswa hanya diam saja. Ketika saya tanya, ya siapa yang belum mengerti, responnya hanya diam. Jadi siswa terlihat sangat pasif. Nah, itu permasalahan yang saya hadapi seperti itu. Baik, kalau dari permasalahan yang Pak Depagit ungkapkan tadi, saya menangkapnya adalah Pak Depagit mengalami permasalahan pada semangat belajar murid yang turun seperti itu ya, pada 1 bulan ini terakhir ini ya Pak Depagit ya. Nah, jadi apa sih tujuan yang ingin Pak Depagit harapkan dari sesi coaching kita hari ini? Nah, adapun tujuan yang ingin saya dapatkan dari sesi kegiatan coaching hari ini, yaitu saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu menurunnya semangat belajar murid ketika melaksanakan pembelajaran itulah. Seperti itu udah. Baik, dari permasalahan yang Pak Depagit berikan itu adalah menurunnya semangat belajar murid. Tentu nanti Pak Depagit ingin mendapatkan solusi bagaimana meningkatkan di sini ya, meningkatkan semangat belajar murid agar kembali seperti dulu. Benar begitu Pak Depagit? Benar sekali. Baik. Nah, terkait dengan menurunnya semangat belajar murid ini, kalau boleh saya tahu itu selama ini Pak Depagit itu sudah melakukan strategi apa di dalam kelas itu sendiri? Nah, biasanya proses pembelajaran yang saya laksanakan yaitu saya meminta murid untuk mencari referensi materi di YouTube, meminta murid membaca buku teks ataupun buku PDF, kemudian memberikan LKPD kepada murid. Nah, sebagian besar kalau sebelum-sebelumnya siswa mau bersemangat untuk belajarnya, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwasannya 1 bulan ke belakang ini banyak sekali murid yang kurang bersemangat belajarnya. Mungkin karena ketika saya amati, apakah muridnya merasa bosan dan monoton karena kegiatan pembelajarannya terkesan hanya seperti itu saja. Nah, itu baru asumsi dari saya. Nah, untuk itu melalui diskusi ini saya harapannya nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Oke, jadi menurut Pak Depagit sendiri yang menyebabkan semangat belajar murid itu menurun adalah kegiatan pembelajaran yang monoton, begitu ya Pak Depagit ya? Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin pembelajaran yang dilakukan terkesan monoton. Nah, itu mungkin yang dirasakan oleh siswa ketika saya refleksi sendiri. Jadi proses pembelajarannya terkesan monoton, siswa hanya menonton video, kemudian membaca buku teks, kemudian lanjut mengerjakan LKPD dan itu berulang. Nah, dari proses pembelajaran itu tentunya
mungkin harusnya ada inovasi yang harusnya saya lakukan sehingga siswa semangat kembali untuk mengikuti proses pembelajaran. Oke, baik. Jadi kalau menurut Pak Depangkit sendiri yang ingin meningkatkan motivasi murid untuk belajar dan pembelajaran itu menjadi menarik begitu ya. Nah, kalau menurut Pak D ini, bagaimana pembelajaran yang menarik itu yang bisa diterapkan untuk murid itu, Pak D? Nah, kalau menurut saya pembelajaran yang menarik itu pembelajaran dapat mendorong keterlibatan murid secara penuh dalam pembelajaran. Murid merasa aman dan nyaman dalam pembelajaran. Kemudian murid merasa dilibatkan dalam proses pembelajaran. Kemudian proses pembelajaran mungkin tidak hanya dilakukan dalam kelas, bisa saja di luar kelas, di halaman, di aula, ataupun di lingkungan sekitar sekolah, sehingga proses pembelajaran tidak terkesan monoton, tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja. Baik, benar sekali Pak Depangkit. Saya juga sependapat sama Pak Depangkit bahwa pembelajaran itu bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas seperti itu ya, untuk memberikan suasana yang baru begitu pada murid agar murid-murid itu tidak merasa bosan begitu. Lalu di sini tentu Pak Depangkit ini punya cara begitu. Bagaimana cara untuk menciptakan nanti pembelajaran yang menarik itu nantinya di kelas Pak Depangkit? Mungkin salah satu cara yang saya pikirkan ketika berdiskusi dengan Bude Madi yaitu dengan menggunakan beragam media. Salah satunya bisa menggunakan permainan, teks bacaan yang dikemas menarik mungkin seperti komik yang bisa dibuat dengan Canva, pembelajaran dengan memberikan ice breaking supaya siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran dan diselingi ketika melaksanakan pembelajaran, sehingga siswa kembali fokus mengikuti pembelajaran. Nah, mungkin itu yang dapat kita lakukan dalam proses pembelajaran supaya siswa semangat dalam belajar. Baik, di sini Pak Depangkit bilang rencananya mau menggunakan beragam media seperti itu ya, seperti game, permainan, teks bacaan yang dikemas menarik seperti komik. Kemudian rencana apa yang akan Pak Depangkit lakukan? Rencana lainnya seperti selain yang rencana yang sudah Pak Depangkit tadi rencanakan. Selain rencana tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu membuat beragam konten yang menarik, saya juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberikan diferensiasi konten yang bervariasi, mulai dari teks bacaan, video pembelajaran yang menarik yang mungkin nanti akan saya buat secara mandiri sehingga lebih membuat antusias murid untuk mempelajarinya. Kemudian saya mungkin juga harus banyak belajar berkaitan dengan membuat media yang inovatif, multimedia pembelajaran seperti itu. Dan selain itu juga menerapkan proses pembelajaran, diferensiasi proses, mulai dari memberikan LKPD yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan profil belajar murid, serta diferensiasi produk yang disesuaikan dengan minat belajar murid. Diferensiasi produknya bisa berupa video, kemudian bisa berupa mading, berupa gambar, poster, ataupun media digital yang disesuaikan dengan kemampuan murid dan keinginannya. Tentunya tidak mengurangi makna dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Seperti itu, Bude. Wah, bagus sekali ya. Saya rasa itu rencana yang bagus gitu Pak Depangkit ya, di mana Pak Depangkit akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara keseluruhan, baik dari konten, kemudian proses dan yang Pak Depangkit rencanakan. Kemudian apakah ada hal lain lagi yang Pak Depangkit rencanakan selain dengan diferensiasi tersebut? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, selain melakukan pembelajaran diferensiasi, menggunakan media digital yang menarik, menggunakan media pembelajaran, nah saya rasa
pentingnya menerapkan ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran untuk menjaga fokus belajar murid agar tetap semangat dalam belajar. Nah, ketika nanti murid sudah mulai kurang konsentrasi, saya tentunya akan menerapkan ice breaking agar murid kembali fokus dalam belajar dan semangat murid tetap terjaga. Apalagi biasanya saya melaksanakan pembelajaran matematika itu di jam 6.07, jam terakhir ketika siswa mau pulang. Mungkin ini juga menjadi salah satu alternatif ice breaking yang saya berikan. Tentunya harus bervariasi, tidak monoton hanya 1-2 ice breaking saja. Seperti itu. Ya, betul sekali. Pada bangkit ice breaking itu perlu juga divariasikan ya, agar ice breakingnya tidak selalu itu saja yang menjadi ice breaking. Ya, bagus sekali Pak Bangkit. Nah, sekarang saya ingin menanyakan bagaimana komitmen Pak Dek Bangkit ini untuk mencapai rencana tersebut. Nah, adapun komitmen saya yaitu saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam membuat beragam konten pembelajaran yang menarik dan bervariasi, seperti mengemas pembelajaran menjadi komik dengan Canva dan mempelajari lebih lanjut fitur Canva untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, saya juga belajar terkait dengan media-media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Dek. Iya, saya rasa rencana Pak Dek Bangkit ini sesuai sudah ya dengan dimana Pak Dek Bangkit juga saya lihat sudah fasih menggunakan Canva seperti itu ya. Kemudian kira-kira siapa yang Pak Dek Bangkit ajak untuk bisa rasanya itu dapat mendukung dari komitmen tersebut? Nah, jadi yang dapat mendukung saya dalam berkomitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran yang lebih baik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu tentunya kepala sekolah. Nah, jadi ketika proses pembelajaran yang saya lakukan kurang membuat siswa untuk menarik dalam belajar, tentunya dari kepala sekolah tentunya pasti ingin saya menerapkan pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian rekan-rekan sejawat, tentunya rekan 1MGMP yang mendukung komitmen saya, yang tentunya nanti saya ajak untuk saling berbagi dan berkolaborasi membuat media pembelajaran matematika yang lebih inovatif dan kreatif sehingga meningkatkan semangat murid dalam belajar. Seperti itu. Baik, selain dari dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, NGMP yang seperti Pak Dek Bangkit bilang tadi, mungkin ada lagi yang akan dilakukan untuk mendukung komitmen tersebut, Pak Dek Bangkit. Nah, jadi yang akan dilakukan untuk mendukung komitmen tersebut tentunya saya mengikuti berbagai pelatihan ataupun workshop terkait dengan kompetensi yang ingin saya tingkatkan, seperti peningkatan kompetensi dalam membuat media pembelajaran, seperti itu. Baik, di sini Pak Dek Bangkit ini ingin meningkatkan kompetensi begitu ya, agar bisa nanti untuk mendukung komitmen tersebut. Baik, Pak Dek, karena ini dari tadi saya sudah banyak memberikan pertanyaan begitu ya sama Pak Dek. Bagaimana menurut Pak Dek Bangkit ini? Apakah Pak Dek Bangkit ini merasa sudah mendapatkan solusi pemecahan masalah terkait dari permasalahan yang Pak Dek Bangkit rasakan akhir-akhir ini dari sisi coaching yang kita lakukan ini? Nah, jadi setelah saya berdiskusi dengan Bu Madi, saya merasa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu permasalahannya menurunnya keaktifan murid dalam belajar dan semangat murid dalam belajar itu kurang baik, seperti itu. Nah, solusinya sudah saya dapatkan ketika kita tadi berdiskusi, dan nantinya saya akan coba terapkan dalam pembelajaran untuk kembali meningkatkan keaktifan dan semangat belajar murid. Baik, saya ingin tahu bagaimana perasaannya Pak Dek Bangkit itu setelah kita melakukan sesi coaching ini. Nah, jadi setelah saya melakukan sesi coaching bersama Bu Dek Madi, saya merasa lega karena
permasalahan yang saya hadapi dapat diselesaikan dengan baik dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, kedepannya tentunya saya harapkan diskusi kita tidak hanya hari ini saja. Ketika kita nanti mengalami permasalahan, Bude Madi jangan sungkan untuk kembali saja untuk berdiskusi supaya permasalahan yang saya hadapi dapat diselesaikan dengan baik dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, pada Bangkit. Dan satu lagi, mungkin pada Bangkit ini kapan gitu ya? Kapan akan melaksanakan aksi pada Bangkit ini di kelas begitu? Nah, rencana aksi yang sudah saya sampaikan tadi tentunya akan mulai saya terapkan secepatnya, mungkin sudah mulai besok. Hari ini saya rancang terlebih dahulu kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan sehingga nantinya proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan siswa menjadi lebih aktif dalam belajar sehingga proses pembelajaran menjadi aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Iya, saya pun berharap seperti itu ya Pak De Bangkit ya. Setelah Pak De menyusun rencana, kemudian mengimplementasikannya di kelas, saya juga berharap nanti rencana Pak De Bangkit ini berhasil dan bisa meningkatkan kembali semangat murid untuk belajar yang sudah menurun selama 1 bulan ini Pak De Bangkit. Jadi nanti kalau saya juga ingin melihat begitu bagaimana sih Pak De Bangkit itu melaksanakan aksinya di kelas begitu ya, karena di sini kita juga perlu sebenarnya saling mengobservasi begitu ya untuk untuk sharing seperti itu dengan dalam masalah-masalah pembelajaran, apalagi tentang inovasi-inovasi baru ini yang sangat mendukung sekali yang perlu kita ikuti sebagai seorang guru begitu Pak De Bangkit. Jadi jika Pak De Bangkit itu sudah melakukan implementasinya di kelas, silakan hubungi saya dan saya siap juga untuk melihat aksi nyata Pak De Bangkit itu di kelas dalam meningkatkan semangat belajar murid. Baik, udah nanti akan saya segera kabari ketika saya sudah mengimplementasikan menerapkan rencana aksi yang tadi sudah saya sampaikan agar permasalahan yang saya sampaikan tadi segera mendapatkan solusi. Dan ketika saya menyampaikan ke Bude, mohon untuk mengobservasi kelas yang saya ajar sehingga Bude melihat sendiri bagaimana implementasinya di kelas secara langsung. Oke, baik Pak De Bangkit, saya rasa Pak De Bangkit sudah menemukan ya. Benar? Apa Pak De Bangkit sudah menemukan kan? Titik permasalahan pemecahan masalahnya? Benar sekali, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yaitu yang pertama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara utuh, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian yang kedua menerapkan pembelajaran inovatif, mulai menggunakan media pembelajaran, yaitu membuat media pembelajaran komik digital dengan menggunakan Canva. Kemudian menerapkan e-speaking dalam pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi tidak monoton sehingga siswa menjadi aman, senang, dan aman dalam belajar. Iya, senang sekali bisa berdiskusi sama Pak De Bangkit. Jadi ternyata potensinya bisa digali dengan begitu bagus ya. Dan terima kasih sekali lagi, selamat untuk melakukan aksi nyatanya di kelas ya Pak De ya. Terima kasih Bude sudah menemani saya untuk sharing dan berdiskusi berkaitan dengan permasalahan yang saya hadapi. Jangan kapok untuk saya ajak berdiskusi kembali. Saya mau nanti diluangkan waktunya ketika saya ajak kembali untuk berdiskusi agar saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Siap. Baik, Bude Madi ya, saya ucapkan dulu selamat karena sudah berhasil menyelesaikan sesi coaching hari ini. Bagaimana perasaannya? Terima kasih Bu Dwi, perasaan saya itu senang, lega gitu, karena bisa menyelesaikan sesi coaching ini dengan baik, lancar, sesuai dengan harapan saya yang sebelumnya saya merasa deg-degan, takut untuk merasa
nantinya apa mampu untuk melakukan sesi coaching dengan model Tirta, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Baik, saya amati tadi sudah lancar sekali nih Bunda nih proses coachingnya. Di sini mungkin tidak lama Bunda nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan kegiatan pasca supervisi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan itu adalah apa yang sudah Bunda lakukan tadi saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan sebelumnya? Baik, tadi saya melakukan sesi coaching itu sudah dengan melakukan sesuai dengan model Tirtanya. Saya juga sudah memunculkan di sana komponen-komponen intinya seperti itu, dan juga saya sudah menerapkan juga prinsip dari coaching, yaitu prinsip kemitraan seperti itu, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach saya. Baik, terima kasih Bunda. Terkait dengan performa mungkin saya tanyakan dulu kepada Bunda. Kira-kira bagaimana Bunda menilai performa dari percakapan coaching yang sudah Bunda lakukan tadi? Apakah Bunda sudah merasa puas dengan performa Bunda tadi? Menurut saya sendiri sih begitu Budi ya. Kalau menurut saya sendiri, saya merasa sudah mendapatkan dari tujuan tersebut, di mana saya bisa menggali potensi dari coach saya yaitu Pak Bangkit dalam sesi tadi, di mana beliau itu sudah mendapatkan solusi pemecahan masalah dari pertanyaan yang saya ajukan seperti itu. Jadi itu membuat saya merasa lega, begitu senang karena proses sesi dialog percakapan coaching yang saya lakukan itu berjalan dengan lancar. Nah, saya juga ingin tahu nantinya bagaimana kalau menurut penilaian dari Bu Dwi sendiri sebagai observer begitu ya, sebagai supervisinya, apakah sama dengan yang saya rasakan begitu? Baik, kalau menurut saya sendiri tadi ya Bunda ya, kalau saya amati dari awal Bunda menyapa hangat Pak Bangkit sebagai coach, lalu Bunda juga memunculkan atau membangun suasana yang nyaman, kondusif, yang bisa membuat coach terbuka untuk menyampaikan masalahnya. Di sini saya merasa performa Bunda sudah sangat baik sekali. Dari data yang sudah saya catat tadi, dari pengamatan yang saya lakukan dari awal, Bunda sudah mengikuti alur Tirta dengan baik. Bunda mengajukan pertanyaan untuk menemukan tujuan dari coachingnya, mengidentifikasi permasalahan, lalu menanyakan rencana, tindak lanjut, dan tanggung jawab serta komitmen dari coaching terkait dengan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu yang pertama Bunda. Lalu untuk prinsipnya sendiri, tadi saya lihat kemitraannya sangat terlihat sekali. Jadi Bunda dan Pak Bangkit itu bisa berkomunikasi dengan nyaman satu sama lain, jadi ada interaksi dua arah. Bunda tidak menjudge Pak Bangkit, tidak menggurui juga tadi. Lalu Bunda kreatif dalam mengajukan pertanyaan dan berusaha memaksimalkan potensi Pak Bangkit sebagai coach. Lalu terkait rubrik penilaian tadi yang saya sampaikan ada 3 Bunda, yaitu kompetensi tadi, kompetensi inti coaching. Bunda sudah mampu membangun paradigma sebagai coach. Jadi Bunda sudah bisa secara penuh, jadi kehadiran Bunda sudah penuh, presensinya sudah terlihat. Lalu Bunda juga sudah mendengarkan dengan sungguh-sungguh, jadi jawaban-jawaban Pak Bangkit, lalu memunculkan pertanyaan yang berbobot sekali sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Bangkit. Lalu Bunda bisa mengajukan pertanyaan terbuka yang menghadirkan atau memaksimalkan potensi Pak Bangkit. Begitu Bunda. Jadi saya harap dari performa hari ini bisa meningkat lagi nanti Bunda nih. Jadi Bunda tidak merasa puas dengan performa hari ini, nanti di sesi coaching berikutnya, entah secara formal seperti ini atau informal dengan rekan-rekan yang meminta diskusi atau meminta waktu Bunda untuk menyampaikan pendapat bisa Bunda. Iya, karena Bu Dwi, saya itu berterima kasih dengan penilaian Bu Dwi. Ternyata kemampuan saya, potensi saya itu dalam sesi coaching itu ternyata sudah meningkat. Mungkin di sini tadi Bunda kan sudah menetapkan tadi skala
sudah berhasil Bude lagi? Kalau saya rasa untuk skala 8 itu tadi sudah dapat saya capai. Baik, kalau menurut saya sendiri bahkan udah lebih sekali nih, sudah lewat dari 8 bahkan tadi hasilnya 9. Semoga nanti bisa lebih lagi. Oke, pertanyaan terakhir Bude terkait dengan sesi coaching Bude tadi. Berdasarkan kompetensi yang ingin Bude kembangkan, dari hasil sesi coaching ada nggak lagi kompetensi yang mungkin ingin Bude lebih perdalam lagi atau lebih gali lagi di sesi coaching berikutnya? Sesi coaching berikutnya, saya ingin tetap menggali potensi saya sesuai dengan semua kompetensi yang ada itu sesuai dengan model alur Tirtanya, agar saya dapat melakukan sesi coaching ini bukan hanya sekarang saja begitu, tetapi saya bisa melakukan percakapan coaching itu dengan rekan lainnya, baik itu masalah tentang di sekolah maupun masalah tentang pribadi begitu. Jadi agar coach saya itu merasa nyaman bicara dengan saya gitu, merasa terbuka seperti itu Bu Dwi. Baik, harapan saya juga sama Bude nih, semoga nanti pengembangan sistem coaching ini tidak berhenti di Bude saja. Semoga ini bisa menular pada rekan-rekan lain. Jadi di lingkup sekolah kita nanti sistem coaching ini menjadi satu budaya positif yang bisa kita kembangkan bersama. Saya juga tadi banyak belajar dari sistem percakapan coaching yang Bude dan Pak Bangkit lakukan, juga membuat saya lebih terbuka juga bahwa ternyata dari satu permasalahan tadi bisa menemukan lebih dari satu solusi begitu. Mungkin ini menjadi refleksi juga untuk saya. Pertanyaan terakhir Bude ini, dari percakapan tadi kita dari awal, dari pra supervisi, lalu dari supervisi yang Bude lakukan, dari pascanya sekarang, bagaimana tanggapan Bude terhadap supervisi yang saya lakukan? Baik, kalau menurut yang saya rasakan gitu, observasi yang dilakukan oleh Bu Dwi itu menurut saya sudah bagus, sebab saya merasa Bu Dwi itu memberikan pertanyaan yang terbuka begitu, tidak menghakimi seperti itu, dan saya merasa nyaman, merasa terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bu Dwi itu. Pokoknya udah bagus. Oke. Terima kasih sekali penilaian yang sangat positif untuk saya Bu Dwi. Semoga nanti kedepannya kegiatan ini bisa kita lanjutkan, bisa mendapatkan hasil yang lebih positif lagi, dan harapan kita kedepannya nanti permasalahan apapun yang kita hadapi di sekolah, baik nanti di kelas, di guru-guru, intern guru-guru, ataupun di siswa kita, bisa kita pecahkan dengan sistem coaching seperti ini. Iya, tentu saja Bu Dwi. Karena mungkin sudah cukup pertanyaan yang saya ajukan, waktu juga sudah lumayan lama ya kita dari awal tadi. Mungkin proses sesi coaching hari ini, supervisi hari ini saya akhiri. Terima kasih atas waktu yang sudah Bude luangkan. Semoga nanti kegiatan-kegiatan berikutnya ini bisa menjadi referensi, bisa menjadi masukan atau bisa menjadi referensi nanti untuk rekan-rekan. Iya, terima kasih Bu Dwi.